Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuhan. Tub alayya taubatan nasuhan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuhan. Tub alayya taubatan nasuhan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Biiznillah wa biqudratillah kita masih diberikan kenikmatan iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kembali sama-sama kita bisa hadir secara online di taklim Ziyadatul Abror. Mudah-mudahan segala niat baik kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa malam hari ini kita memasuki malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, mari sama-sama kita persiapkan diri kita di rumah masing-masing untuk mengikuti kajian yang akan dipimpin oleh guru kita Kakanda Ustaz Ahmad Suti. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah dan mukjizat Suratul Fatihah segala harapan dan cita-cita kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala keinginan kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau di antara kita ada yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya dengan sempurna. Kita yang sudah dalam keadaan sehat, mudah-mudahan ditambah-tambah kesehatan kita, dikuatkan jasmani dan rohani kita, dan senantiasa kita dalam ridho dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya guru kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon
wabah corona yang menimpa bangsa kita pada khususnya dan dunia pada umumnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini sehingga kehidupan kita bisa normal kembali seperti biasanya. Ala hadhihi niyyah biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk sama-sama mengikuti kajian ini. Kepada guru kita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hawaijina litaqdiya lana. Allahumma syaffi'hu fina, Allahumma syaffi'hu fi ahlina, Allahumma syaffi'hu fi qarabatina, Allahumma syaffi'hu fil muslimina, Allahumma syaffi'hu fi baladina Indonesia. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' anna al-bala'a wal waba'a wat ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal kurub wal ahzan wasyada'ida wa syarral a'da'i ma la yakshifu ghairuk. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa thabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Mau'izah yang ke-16. Sekarang kita memasuki mau'izah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219.
Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum. Ayat yang sebelumnya, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakkallah kamu, berserah dirilah kamu 'alal azizir rahim, berserah dirilah kamu, bertawakallah kamu sekalian kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Ar-Rahim maaf. Wa tawakkal, dan bertawakallah kamu, berserah dirilah kamu 'alal azizir rahim, kepada Allah yang maha perkasa, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Al-Aziz, maha perkasa. Ini sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin beliau khawatir dengan musuh-musuh. Nah, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita untuk bertawakal kepada Allah yang bersifat Al-Aziz, maha perkasa. Karena Allah Ta'ala bersifat Al-Aziz, maha perkasa, maka tidak akan ada satupun yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang itu bertawakal kepada Allah, tidak akan ada satu kekuatan apapun yang akan bisa mengalahkan orang yang dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang yang mereka telah berserah diri, berpasrah diri, bertawakal kepada Allah, sedangkan Allah itu adalah Al-Aziz, zat yang maha perkasa, yang tidak akan ada satupun yang dapat mengalahkan Allah, maka ketika seseorang itu bertawakal, berserah diri kepada Allah, lalu Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepadanya, maka tidak akan ada satu kekuatan apapun yang akan dapat mencelakakannya, gitu. Tidak akan ada satu kekuatan apapun yang akan mencelakakannya, membahayakannya. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh zat yang maha perkasa. Allah juga Ar-Rahim, maha penyayang. Karena dia Allah Ta'ala maha penyayang, maka ketika kita berserah diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan melindungi kita. Allah Ta'ala akan menjaga kita dari apa-apa yang kita takuti. Tapi tentunya tawakal juga harus disertai dengan ikhtiar, begitu. Bukan berarti tawakal saja tanpa ada ikhtiar. Bertawakal tetap wajib, harus disertai dengan apa? Dengan ikhtiar. Nah, ayat selanjutnya adalah alladzi yaraka hina taqum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Aziz, yang bersifat Ar-Rahim, dia itu alladzi yaraka, dia yang melihat engkau. Hina taqum, ketika kamu berdiri, ketika kamu sendiri berdiri untuk mengerjakan sholat. Alladzi yaraka hina taqum, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kamu hina taqumu, ketika kamu sendiri berdiri untuk mengerjakan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia Allah Ta'ala juga melihat kamu, melihat perubahan gerak kamu fis sajidin, bersama orang-orang yang sujud, bersama orang-orang yang mengerjakan sholat. Apa makna ayat ini? Wal makna yaraka wahdaka wa yaraka fil jama'ati. Dia Allah Ta'ala melihat engkau wahdaka, baik ketika engkau lagi sendiri, wa yaraka fil jama'ati, dan dia Allah Ta'ala melihat engkau fil jama'ati, di saat engkau berada di tengah-tengah banyak orang. Tuh, Allah Ta'ala melihat baik ketika kita sendiri maupun ketika kita berada di tengah-tengah banyak orang. Artinya dalam kondisi apapun Allah senantiasa melihat kita. Dimanapun dan kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa melihat kita. Nah, ini adalah salah satu ayat yang menjadi dalil atas adanya sifat muraqabah. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf, di antara ilmu tasawuf ada bahasan tentang sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah istisyarul abdi nazrallahi ta'ala ilaihi fi harakatihi wa sakanatihi. Sifat muraqabah itu artinya istisyarul abdi, merasanya seorang hamba nazrallahi ta'ala ilaihi, merasanya seorang hamba akan pandangan Allah kepadanya. Dia merasa Allah senantiasa melihatnya, gitu. Fi harakatihi, baik pada saat dia beraktivitas, dia melakukan gerak aktivitas, wasakanatihi, maupun pada saat diamnya dia. Itu namanya sifat muraqabah, yaitu istisyarul abdi nazrallahi ta'ala ilaihi fi harakatihi wa sakanatihi. Muraqabah itu adalah merasanya seorang hamba akan pandangan Allah, penglihatan Allah kepadanya, fi harakatihi, baik pada saat dia melakukan gerak aktivitas, wa sakanatihi, maupun pada saat dia sedang diam. Ini Allah Ta'ala tahu nih pada saat ini kita ada hadir di majlis taklim ini. Allah Ta'ala tahu nih kita sekarang sedang menyimak pengajian online, kan gitu ya. Tuh, di rumah masing-masing, di HP-nya Allah tahu tuh ya. Kita sedang menyimak pengajian melalui pengajian online, lihat di HP-nya masing-masing, kan gitu ya. Allah tahu kita lagi nonton TV, kan gitu ya. Kita lagi tidur, Allah tahu tuh. Itu namanya sifat muraqabah. Jadi Allah Ta'ala senantiasa mengetahui keadaan kita, baik kita lagi tadi melakukan gerak aktivitas maupun kita diam. Dimanapun kita berada, Allah Ta'ala maha tahu. Itu namanya sifat muraqabah, yaitu istisyarul abdi nazrallahi ta'ala ilaihi fi harakatihi wa sakanatihi. Itu definisi sifat muraqabah yang didefinisikan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Muraqabah itu merasanya seorang hamba akan pandangan Allah Ta'ala kepadanya, akan penglihatan Allah kepadanya, fi harakatihi, baik pada saat dia bergerak melakukan aktivitas, seperti kita sedang ngaji, hadir majlis taklim, kita sedang sholat, kan gitu ya. Kita sekarang sedang menyimak pengajian di rumah kita masing-masing lewat HP kita masing-masing, ataupun kita sedang tidur, atau kita sedang nonton TV, atau kita sedang ngobrol, kita sedang melaksanakan ketaatan, kita sedang melaksanakan mengerjakan kemaksiatan, kita sedang mengerjakan kebaikan, atau kita sedang mengerjakan keburukan. Tidak ada satupun keadaan seorang hamba yang tidak dilihat dan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sifat muraqabah. Nah, ayat ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama ahli tasawuf akan adanya sifat muraqabah, dan setiap seorang mukmin hendaknya dia memiliki sifat muraqabah ini, karena sifat muraqabah ini merupakan sifat termasuk sifat yang memiliki kedudukan tinggi di dalam agama kita. Dengan sifat muraqabah inilah seseorang dia tidak akan berani sedikit pun, sedetik pun, dimanapun tidak akan berani menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sadar, dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa melihat dia, itu dimanapun, kapanpun, dan apapun yang dia kerjakan. Nah, ini sebagaimana firman Allah yang kita baca, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kamu hina taqum, pada saat kamu sendiri berdiri untuk mengerjakan sholat.
wa taqallubaka fis sajidin. Dia juga Allah Ta'ala melihat kamu, melihat perubahan gerak kamu fis sajidin, bersama orang-orang yang sujud, bersama orang-orang yang mengerjakan sholat. Makna ayat ini, wal makna yaraka wahdaka wa yaraka fil jamaati. Allah Ta'ala melihat kamu wahdaka, baik kamu lagi sendiri, wa yaraka fil jamaati, dan dia melihat kamu fil jamaati ketika kamu berada di apa? Berada di tengah-tengah banyak orang. Itu seperti itu. Nah, ini yang hendaknya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita akan melakukan suatu perbuatan keburukan, karena keburukan yang kita lakukan Allah tahu. Dan ini juga sekaligus memotivasi untuk kita senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah, karena Allah tahu ketaatan yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan. Itu seperti itu. Sekarang kita masuk kepada mau'izah yang ke-17. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Rawahul Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata. Kepada siapa Anas bin Malik ini berkata? Mukhatiban lil mutasahilina minal a'mali. Sahabat Anas bin Malik, beliau berkata kepada orang-orang yang memandang remeh perbuatan-perbuatan buruk. Dosa kecil ini kan begitu, banyak orang memandang remeh, ya, memandang remeh amalan-amalan, sehingga ada di antara dosa-dosa, karena dosa tersebut dipandang remeh oleh dia, dipandang kecil dosanya itu, sehingga dia berani mengerjakan perbuatan tersebut. Apa? Dosa kecil ini kan begitu. Nah, apa kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang memandang remeh amalan, memandang remeh dosa? Kata beliau, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum. Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari, yang pekerjaan-pekerjaan tersebut pada pandangan kamu dipandang lebih halus daripada rambut. Rambut kan udah kecil. Ini pekerjaan ini masih dipandang lebih kecil daripada rambut, lebih halus daripada rambut. Jadi disepelein banget perbuatan tersebut, diremehkan banget perbuatan tersebut. Padahal kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu minal mubiqat. Padahal sesungguhnya kami, kata Anas bin Malik, kami para sahabat nih, membilang amalan-amalan yang tadi kamu pandang remeh, saking remehnya kamu pandang amalan tersebut pada pandangan kamu lebih halus, lebih kecil daripada rambut. Nah, sedangkan sesungguhnya kami memandangnya, membilangnya ala ahdi Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW, minal mubiqat, termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakan. Tuh, kalau sahabat membilang perbuatan tersebut perbuatan yang mencelakakan, perhatikan apa? Itu suatu perbuatan dosa besar, karena itu mencelakakan. Kamu sekalian memandang perbuatan tersebut perbuatan yang apa? Dalam pandangan kamu, perbuatan tersebut lebih dipandang lebih kecil daripada, lebih kecil atau lebih halus daripada rambut. Sedangkan kami para sahabat nih pada masa Rasulullah SAW memandang perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perbuatan-perbuatan minal mubiqat, termasuk perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, pada hadis ini isyaratun ila tahqiriha wa tahwiniha.
ay ta'maluna amalan tahsabunaha hayyinatan wa hiya 'azimatun aw ta'ulu ilal 'izami. Dalam syarah Fathul Bari diterangkan seperti itu. Nah, hadis ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Fathul Bari, syarah hadis Bukhari, isyaratun ila tahqiriha. Ini menjadi isyarat mereka itu memandang remeh, memandang kecil perbuatan-perbuatan dosa tadi itu. Sehingga ada dosa-dosa yang dipandang oleh mereka kecil. Ay ta'maluna amalan tahsabunaha hayyinatan wa hiya 'azimatun. Artinya kamu sekalian ta'maluna amalan, kamu sekalian mengerjakan pekerjaan tahsabunaha hayyinatan, yang kamu bilang, yang kamu anggap amalan tersebut itu kecil, remeh. Wa hiya 'azimatun, padahal pekerjaan tersebut itu besar. Sehingga kami membilangnya itu termasuk minal mubiqat, termasuk amalan-amalan yang akan mencelakakan, tapi kamu pandang remeh. Itu seperti itu. Atau karena pekerjaan tersebut dipandang remeh, walaupun memang dia termasuk kelompok dosa kecil, sehingga kamu pandang remeh kan, tapi dosa-dosa kecil yang terus-menerus dikerjakan ini au ta'ulu ilal izami. Atau memang walaupun dosa itu dosa kecil, tapi kalau kena kamu pandang remeh, tentunya kamu apa? Kamu anggap apa? Anggap sepele, sehingga kamu berani mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga lama-lama ta'ulu ilal izami, bisa membawa kepada dosa besar. Nah, makanya seperti di dalam kitab apa itu Irsyadul Nasaihul Ibad dikatakan las shaghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Las shaghair ma'al istimrar, tidak akan ada dosa kecil kalau dia dikerjakan terus-menerus. Kalau istilah apa? Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nggak akan ada dosa kecil kalau itu dikerjakan terus-menerus, lama-lama juga akan besar akhirnya. Akan banyak bertumpuk dosa tersebut, karena bertumpuk dosa tersebut akhirnya dosa itu menjadi apa? Begitu besar. Bahkan bisa mengalahkan dosa besar. Kenapa? Karena dosa kecil tersebut dikerjakan terus-menerus, akhirnya bertumpuk-tumpuk, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Las shaghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dia dikerjakan terus-menerus, karena lama-lama juga akan besar. Sedikit-sedikit juga lama-lama jadi bukit, kan begitu. Sebaliknya walal kabair mal istighfar, tidak akan ada dosa besar kalau terus dosa besar itu dikikis dengan istighfar. Lama-lama juga dosa tersebut akan apa? Habis kalau terus dikikis dengan istighfar. Nah, makanya pada hadis ini, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini, yang dari sahabat Anas bin Malik, beliau itu berkata kepada orang-orang yang memandang remeh dosa, menganggap kecil dosa, saking dipandang remehnya oleh mereka, pekerjaan tersebut yang mereka kerjakan itu dipandang tadi apa? Adaqu fi ayunikum minasy sya'ri. Saking remehnya mereka pandang remeh itu lebih halus daripada apa? Rambut. Kan rambut udah halus, udah kecil, dipandang lebih kecil daripada rambut, lebih halus daripada rambut pekerjaan tersebut. Padahal dalam pandangan para sahabat apa? Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan sesungguhnya kami pada masa Rasulullah SAW itu memandang yang demikian itu, memandang amalan-amalan yang seperti kamu kerjakan tersebut itu minal mubiqat, ay minal muhlikat, termasuk amalan-amalan yang akan mencelakakan. Nah, dari karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha agar tidak memandang apa? Remeh dosa. Agar tidak memandang remeh dosa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatina Aisyah? Ya Aisyatu,
iyyaka wa muhaqqaratidz dzunubi fa inna laha minallahi taliban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah kepada istri beliau, pada salah seorang istri beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratidz dzunub. Kalau iyyaka maknanya ihdzar, hati-hati. Kalau alaika maknanya ilzam, lazimkanlah, gitu ya. Ini namanya isim fi'il amar namanya ya. Kalau iyyaka maknanya ihdzar, hati-hatilah. Kalau alaika maknanya ilzam, lazimkanlah, tetapilah. Itu kalau dalam istilah ilmu nahwu namanya isim fi'il amar. Kalimat isim yang maknanya fi'il amar. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyatu, iyyaka wa muhaqqaratidz dzunubi. Wahai Aisyah, hati-hatilah engkau terhadap dosa-dosa yang dipandang remeh, terhadap dosa-dosa yang dipandang kecil. Kenapa? Fa innalaha minallahi taliban. Karena dosa-dosa tersebut nanti akan ada tuntutannya, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan menuntut terhadap dosa-dosa itu. Jadi sekecil apapun dosa itu pasti Allah akan apa? Menuntutnya. Itu. Pasti akan menuntutnya. Dari karena itu kalau kita bermaksiat, kita jangan melihat perbuatan maksiatnya, tapi lihatlah kepada siapa kita telah berbuat maksiat tersebut. Harusnya lihatnya seperti itu. Ya. Jangan kita lihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita telah berbuat maksiat. Kita telah berbuat maksiat kepada Zat yang maha besar, Zat yang maha agung. Itu yang harusnya membuat kita apa? Membuat kita takut ketika kita akan berbuat maksiat, sekalipun mungkin dosa itu dipandang kecil. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tanzur ila sigoril khati'ati wanzur ila izami man asaitah. Kata Rasulullah, la tanzur ila sigoril khati'ati, jangan engkau lihat kepada kecilnya kesalahan, jangan engkau lihat kepada kecilnya perbuatan dosa. Jangan dilihat kecilnya dosanya itu. La tanzur ila sigoril khati'ati, jangan engkau lihat kepada kecilnya kesalahan, jangan engkau lihat kepada kecilnya dosa. Tapi wanzur ila izami man asaita, tapi lihatlah kepada ila izami man asaita, tapi lihatlah kepada besarnya zat yang engkau telah bermaksiat kepadanya. Kita telah bermaksiat kepada Al-Azim, zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh yang kita lihat itu seperti itu. Kalau kita melihat kepada Allah yang maha besar, pada Allah yang maha mulia, tentunya kan kita tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Contoh, kita terhadap atasan kita saja yang kita takutin, kita kan tidak ingin melakukan suatu kesalahan sekecil apapun di hadapan orang yang kita pandang apa? Pandang mulia, kita pandang besar, gitu. Kalau mungkin terhadap orang yang sesama kita, apalagi di bawah kita, mungkin kita melakukan kesalahan, kita dipandang remeh. Tapi terhadap orang yang mungkin kita pandang mulia, kita pandang apa? Kedudukannya itu tinggi, kita nggak pengen melakukan kesalahan apapun karena kita khawatir kesalahan kecil yang kita lakukan terhadap orang yang kita pandang besar tersebut, ya, terhadap orang yang pandang mulia itu akan menyebabkan apa? Murka yang besar dari zat yang, dari orang yang
kita pandang mulia tersebut, kita pandang besar tersebut. Ini apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Terhadap Allah taala yang maha agung. Itu. Makanya di dalam hadis diterangkan la tanzur ila sigoril khati'ati wanzur ila izami man asaita. Jangan engkau melihat kepada kecilnya kesalahan, kepada kecilnya dosa, tapi wanzur ila izami man asaita. Tapi lihatlah kepada maha besarnya zat yang engkau telah bermaksiat kepadanya. Kita lihat, kita telah bermaksiat kepada zat yang maha agung. Kita telah bermaksiat kepada zat yang maha mulia. Itu yang harus kita lihat, sehingga kita akhirnya tidak berani melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun. Tuh. Nah, ini jadi Rasulullah pesan kepada Sayyidatina Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, ya Aisyatu iyyaka wa muhaqqaratiz dzunubi fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratiz dzunub. Tadi iyyaka itu isim fi'il amar, maknanya ihzar, hati-hati. Ya, takutlah kamu gitu. Hati-hatilah kamu. Nah, kalau alaika itu maknanya ilzam, lazimkanlah, tetapilah, isim fi'il amar namanya. Ya Aisyah, hai Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hatilah engkau wa muhaqqaratiz dzunub, akan dosa. Hati-hatilah kamu terhadap dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kamu pandang remeh. Kenapa? Fa innalaha minallahi taliban. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang kamu pandang remeh tadi itu minallahi taliban. Allah akan apa? Menuntutnya. Sekecil apapun itu kan akan ada perhitungannya. Itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bukan iyaki itu ya, maaf ya. Iyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Ya. Itu seperti itu. Nah, ini pada hadis yang kita pelajari ini menunjukkan betapa tingkatan para sahabat dengan tingkatan kita begitu sangat jauh. Ya. Tingkatan para sahabat dengan tingkatan kita begitu sangat jauh. Sahabat itu begitu mulianya para sahabat sehingga mereka ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan kesalahan, melakukan dosa, walaupun mungkin dosa itu dipandang apa? Dipandang kecil. Sedangkan pada masa-masa yang jauh dari masa sahabat, mara orang berani berbuat dosa dan banyak memandang remeh daripada perbuatan dosa. Itu sebetulnya memandang remeh, memandang kecil perbuatan dosa, itu sebetulnya bukanlah sifat orang-orang yang beriman, yang bagus keimanannya. Itu sebetulnya sifat orang-orang yang munafik, ya, termasuk sifat orang-orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, al-mu'minu yara dzambahu kal jabali fawqahu yakhafu ayyaqa'a alaihi wal munafiqu yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi fa'atarahu. Kata Rasulullah, al mu'minu yara dzambahu kal jabali fawqahu. Seorang mukmin dia menganggap dosanya itu seperti sebuah gunung yang ada di atas kepalanya. Yakhafu ayyaqa'a alaihi, yang dia sangat khawatir gunung di atas kepalanya itu akan jatuh menimpahnya. Tuh, terhadap dosa seperti itu memandangnya. Ya, kalau seorang mukmin yang bagus keimanannya, dia memandang dosanya itu seperti sebuah gunung yang ada di atas kepalanya, yang dia khawatir, dia takut gunung itu akan menimpah ke atasnya.
Tapi wal munafiqu yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi fa'atarahu. Sedangkan kalau orang munafik, dia memandang, dia menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat di depan hidung, batang hidungnya. Fa'atarahu, lalu dia buat terbang tuh. Kan dipandang sepele. Kalau orang yang beriman, dia memandang dosanya itu seperti sebuah gunung yang ada di atas kepalanya, yang dia khawatir, sangat khawatir gunung itu akan jatuh menimpahnya. Itu seperti itu memandang dosa. Kalau orang yang benar-benar beriman, yang bagus keimanannya. Sedangkan orang munafik, wal munafiqu yara dzambahu kadzubabin marra ala anfi fa'atarahu. Sedangkan orang munafik, dia memandang dosanya itu seperti seekor lalat, hanya seperti seekor lalat yang terbang di depan batang hidungnya. Ya, tibang diginiin doangan juga, udah lalat itu terbang jauh, kan gitu ya. Fa'atarahu, lalu dia buat terbang. Artinya apa? Dia pandang begitu sangat apa? Sepele. Seperti dia memandang sepeleknya seekor lalat yang terbang di depan batang hidungnya. Ya. Tibang ditepis sedikit aja itu udah terbang kemana-mana, udah terbang jauh itu lalat. Tapi untuk orang yang beriman, yang benar-benar bagus imannya, dia memandang dosanya itu seperti apa? Sebuah gunung yang ada di atas kepalanya, yang dia sangat khawatir, sangat takut gunung itu akan jatuh menimpanya. Itu seperti itu. Maka sekali lagi, memandang remeh dosa, memandang kecil dosa, itu sebetulnya bukan sifat orang mukmin yang bagus keimanannya. Itu adalah perbuatan atau sifat orang-orang munafik. Itu kalau dia seorang mukmin, itu sebetulnya adalah sifat orang munafik. Nggak kerasa, itulah salah satu sifat orang munafik, gitu ya. Seperti halnya orang kafir pasti memandang seperti itu terhadap perbuatan dosa. Jadi kata Rasul seperti itu, al mu'minu yara dzambahu kal jabali fawqahu yakhafu ayyaqa alaihi wal munafiqu yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi fa'atarahu. Seorang mukmin, dia memandang dosanya itu seperti sebuah gunung yang ada di atas kepalanya, yang dia sangat takut, dia sangat khawatir gunung itu akan jatuh menimpa ke atasnya. Sedangkan wal munafiku, sedangkan orang munafik, yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi, dia memandang dosanya itu hanya seperti seekor lalat yang terbang di depan batang hidungnya, di atas batang hidungnya, fa'atarahu, lalu dia membuat lalat tersebut jadi apa? Terbang. Tuh seperti itu. Nah, ini jauhnya kemuliaan para sahabat, masa sahabat dengan masa di zaman-zaman sekarang. Kalau para sahabat itu kemuliaannya, mereka begitu sangat takut terhadap perbuatan dosa, sangat takut melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa itu mungkin dipandang kecil dosa itu, sekalipun itu dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Sedangkan di zaman-zaman sekarang ini orang banyak yang mereka tidak takut berbuat dosa, bahkan dosa besar pun mereka tidak takut, dan banyak mereka memandang remeh dosa. Itu seperti itu. Nah, makanya kita untuk orang yang di zaman sekarang, kita bisa mengerjakan sunnah Rasul, ya, 1/10-nya saja sudah kita beruntung. Gitu. Kalau untuk masa-masa sahabat, tingkatan sahabat, mereka meninggalkan 1/10-nya aja udah bisa celaka. Gitu. Ya, ini sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, innakum fi zamanin man taraka fihi usyra ma ya'lamu halaka wa sayati zamanun man amila fihi bi usyri ma ya'lamu najah. Innakum fi zamanin, sesungguhnya kamu sekalian berada di zaman, innakum fi zamanin, sesungguhnya kamu berada di satu zaman, man taraka fihi usyra ma ya'lamu, siapa orang yang meninggalkan 1/10 dari apa yang dia ketahui, halaka, dia celaka. Tuh. Kata sahabat Hudzaifah bin Yaman berkata,
Sesungguhnya kamu sekalian berada di zaman yang siapa orang yang meninggalkan 1/10 dari apa yang dia ketahui, halaka, dia udah celaka. Itu. Apalagi meninggalkan separuh, apalagi meninggalkan lebih daripada itu. Sedangkan wasayati zamanun, dan nanti akan datang suatu zaman, man amila fihi bi usyri ma ya'lamu naja. Sedangkan nanti akan datang suatu zaman siapa orang yang mengerjakan pada zaman tersebut 1/10 dari yang dia ketahui aja. Bisa mengerjakan sunnah Rasulullah 1/10-nya aja dari yang dia ketahui, itu udah selamat. Gitu. Kalau pada masa mereka, ya mereka masa-masa yang terbaik kan gitu. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kata Rasul itu. Ya, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian yang setelah itu, kemudian yang setelah itu. 3 kurun masa yang terbaik. Ya, gitu. Kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in. Masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'in. Itu masa yang terbaik. Gitu ya. Sehingga kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, ini mereka berada pada masa yang terbaik. Ya, itu. Kata beliau, innakum fi zamanin man taraka fihi usyra ma ya'lamu halaka, wa sayati zamanun man amila fihi bi usyri ma ya'lamu naja. Sesungguhnya kamu berada di zaman yang siapa orang yang meninggalkan 1/10 dari yang dia ketahui, halaka, dia celaka. Meninggalkan 1/10-nya udah celaka. Tapi wasayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman, man amila fihi bi usyri ma ya'lamun aja. Siapa orang yang bisa mengerjakan 1/10 aja dari yang dia ketahui daripada sunnah-sunnah Rasulullah itu, ya, naja, dia udah selamat. Ini menunjukkan begitu jauh ya kemuliaan nih masa-masa dulu para sahabat, masa tabi'in dengan masa kita sangat jauh. Kalaupun mungkin kita pada zaman ini dipandang begitu taat, jauh dengan ketaatan para sahabat. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabat-sahabatku. Ya, jangan engkau mencela sahabat-sahabatku. Nih. Termasuk berarti jangan mencela sahabat seperti orang yang mengerjakan salawat tarawih 23 rakaat, jangan dicela, jangan dibidah-bidahkan, karena itu sahabat Ibnu Umar itu, sahabat Umar bin Khattab. Nah, kalau itu dipandang bid'ah, dia tidak sadar telah membid'ahkan sahabat yang pertama kali ngadain itu, yang telah mencontohkannya, kan kita ngikutin itu. Ya. Kan seperti itu. Nah, kita tidak terasa kalau tarawih yang 23 rakaat dipandang bid'ah, 20 tarawih, 3-nya witir di 23 kan ya, 20 rakaat tarawih, 23 witir. Dipandang bid'ah. Nah, yang nyontohinnya siapa itu yang pertama kali? Sahabat Umar bin Khattab. Nah, kalau telah membid'ahkan orang yang tarawih 20 rakaat ditambah 3 witir menjadi 23 rakaat semuanya dipandang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dia tidak terasa telah membid'ahkan yang pertama kali mencontohkan itu. Ya, mencontohkan itu. Nah, berarti kan sudah menganggap apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya di neraka. Seperti itu. Lah, itu tidak mau itu pasti. Walaupun saya enggak mencela Sayyidina Umar. Lah, kan itu yang kamu cela pekerjaannya. Kan itu pekerjaan Sayyidina Umar itu yang mencontohkannya. Kan gitu ya. Terus seperti itu. Nah, jangan mencela sahabat-sahabat. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. Kenapa? Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban. Sesungguhnya jikalau kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihi ma balagha mudda ahadihim, itu emas sebesar gunung Uhud yang kamu infakkan
itu tidak akan bisa mencapai satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Wala nasifahu, bahkan bukan hanya satu mud, separuh mudnya, setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat, kamu nggak akan bisa menyusul, nggak bisa mencapai itu. Ya, ini menunjukkan hadis tersebut tentang kemuliaan para sahabat. Dan masa mereka adalah masa-masa yang terbaik itu. Ya, masa-masa yang terbaik itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mengatakan masa itu adalah masa yang terbaik. 3 kurun ini, 3 masa ini. Ya, khairul kuruni korni, tsummal ladina yalunahu, tsummal ladina yalunahu. Gitu. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, masa aku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Masa Rasulullah itu sahabat. Ya, setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'in. Sehingga pada masa itu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, innakum fi zamanin man taraka fihi usyra ma ya'lamu halaka wa sayati zamanun man amila fihi bi usyri ma ya'lamu najah. Sesungguhnya engkau itu berada pada zaman siapa orang yang meninggalkan 1/10 dari apa yang dia ketahui, itu udah celaka. Kalau sahabat kan mereka ingin mencontoh semua apa yang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari hal yang terkecil sampai yang besar, berusaha untuk mencontoh seperti benar-benar seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sehingga kalau dia meninggalkan 1/10-nya aja udah celaka itu. Tapi wasayati zamanun man amila fihi bi usyri ma ya'lamu najah. Dan nanti akan datang suatu zaman siapa orang yang bisa mengamalkan 1/10 aja, bisa mengamalkan, ini bisa mengamalkan. Kalau tadi meninggalkan 1/10 aja, itu kan ya. Ini bisa mengamalkan 1/10 aja dari apa yang dia ketahui dari sunnah Rasulullah itu najah, dia udah bisa selamat. Karena zaman tersebut emang zaman, ya di zaman sekarang ini kita mungkin orang yang rajin ngaji udah dikandang baik begitu, rajin sholat berjamaah udah sangat bagus. Tapi kalau masa sahabat, apa yang kita lakukan daripada kebaikan ini belum ada apa-apanya bahasa kita. Ya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tuh seperti itu. Nah jadi jangan memandang remeh dosa-dosa kecil seperti itu, karena dosa yang kita pandang remeh, yang pandang kita kecil, kalau pandangan sahabat itu termasuk apa tadi? Kunna na'udduha minal mubiqat. Kami memandang yang kamu tadi pandang dosa kecil, sehingga saking kecilnya, saking remehnya, adaku lebih apa tadi? Lebih halus minasya'ari, daripada rambut. Itu. Adaku fi a'yunikum minasya'ari. Lebih halus pada pandangan kamu daripada rambut. Itu kan kinayah saking apa? Saking dipandang remehnya, saking dipandang kecilnya, itu kinayah itu. Hiya adaku fi a'yunikum minasya'ari. Dia lebih kecil, lebih halus pada pandangan kamu daripada rambut. Rambut dah halus banget, dah halus, dah kecil, tapi masih dipandang lebih halus daripada rambut. Itu kinayah. Betapa dosa itu dipandang remeh. Tapi bagi kami para sahabat pada masa Rasulullah itu na'udduha fi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami membilangnya, menganggapnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, itu termasuk apa? Dosa-dosa yang bisa mencelakakan. Makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidatina Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah, ya Aisyatu iyyaka wa muhaqqaratiz dzunubi fa inna laha minallahi taliban. Ya Aisyatu iyyaki, maaf. Ya Aisyatu iyyaki wa muhaqqaratiz dzunubi fa inna laha minallahi taliban. Hati-hati kamu terhadap dosa-dosa yang dipandang remeh, dosa-dosa yang dipandang kecil. Kenapa? Fa innalaha minallahi taliban. Karena dosa-dosa yang kecil tadi itu tetap
akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan menuntutnya nanti. Dan orang-orang yang memandang remeh dosa, memandang kecil dosa, sebetulnya itu bukanlah sifat orang-orang yang mukmin, yang baik keimanannya, yang bagus keimanannya. Sesungguhnya itulah sifat orang yang apa? Orang yang munafik. Tadi sebagaimana sabda Rasulullah, al-mu'minu yara dzambahu kal jabali fawqahu yakhafu ay yaqa'a alaihi wal munafiqu yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi fa'atarahu. Seorang mukmin dia memandang dosanya itu seperti sebuah gunung, ya, laksana sebuah gunung yang ada di atas kepalanya, yang dia sangat khawatir, sangat takut gunung itu akan jatuh menimpanya. Sedangkan orang munafik dia melihat atau memandang dosanya itu seperti apa? Hanya seperti seekor lalat yang terbang di atas batang hidungnya, lalu dia buat terbang tuh lalat tersebut. Nah, selanjutnya mau idzah yang ke berapa ini? Satu lagi, ya. Mau idzah yang ke-18. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang. Ini kalau kita pengen tahu Islam kita udah bagus apa belum? Ya. Kalau kita pengen tahu Islam kita sudah bagus apa belum? Iman kita udah bagus apa belum? Nah, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, tidak penting baginya. Tuh. Jadi orang muslim yang bagus keislamannya adalah orang-orang yang dia hanya akan mengerjakan apa-apa yang berguna baginya, apa-apa yang bermanfaat baginya. Sedangkan apa-apa yang tidak berguna, apa-apa yang tidak penting dia tinggalkan. Itu tanda bagusnya Islam seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Hurairah. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, tidak penting baginya. Baik dari sisi ucapan, ya, dari sisi pekerjaan, kan gitu ya. Kalau kita kan banyak kan sekarang melakukan hal-hal yang tidak berguna, begadang sampai larut malam, kan gitu ya. Akhirnya subuh kesiangan, begadang tidak berguna, kan bin ya, tiba begadang doang, main seharian kemana-mana begitu ya. Nah, omong juga timbang begitu dengan omongan timbang pepesan kosong. Nah, bahkan fatalnya itu apa itu? Ya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan kepada perbuatan dosa. Makanya kita kalau pengen bagus Islam kita, ketika kita berucap, kita tidak akan berucap kecuali yang berguna, kecuali yang bermanfaat, yang baik. Ketika kita akan berbuat, kita tidak akan berbuat kecuali yang berguna pula, yang bermanfaat pula. Dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Seorang muslim yang bagus keislamannya, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sia-sia, baik daripada ucapan, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Maka pantas saja kata Yunus bin Ubaid rahmatullah alaihi, tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min shaumi yaumin. Kata Yunus bin Ubaid rahmatullah, tarku kalimatin fima la ya'ni, meninggalkan satu kalimat, satu ucapan yang tidak berguna. Ah, ini nggak ada gunanya nih omongan ini, saya omongin, nggak jadi dia ngomong, karena dia pandang ini nggak ada gunanya omongan itu. Apalagi ucapan-ucapan yang bisa membuat dosa, apalagi ucapan atau omongan-omongan yang menyakiti orang, omongan orang yang bisa meresahkan orang dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, ghibah dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini kata Yunus bin Ubaid rahmatullah alaihi, tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min shaumi yaumin. Meninggalkan satu kalimat, satu ucapan yang tidak berguna, itu afdalu min shaumi yaumin. Itu lebih afdal daripada puasa sunnah sehari. Itu lebih afdal daripada puasa sunnah sehari.
Itu. Kenapa? Karena ini meninggalkan hal yang tidak berguna sampai dijadikan oleh Rasulullah sebagai di antara barometer bagusnya Islam seseorang. Tadi kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Rasulullah. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, tidak penting baginya. Jadi seorang muslim yang bagus keislamannya, dia hanya melakukan hal-hal yang berguna. Dia hanya akan melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dari itu berupa ucapan maupun perbuatan. Kalau itu ucapan, dia tidak akan ngomong, tidak akan berucap, tidak akan berbicara kecuali dengan perkataan yang berguna, gitu. Perkataan yang penting. Pudulul kalam, jangankan kata-kata yang dosa, daripada pudulul kalam saja. Pudulul kalam itu kelebihan ucapan bahasa kita ya. Dia tahan. Tidak mau mengucapkan pudul kalam. Kan kata-kata itu ada yang kata-kata yang dia berpahala, ada kata-kata yang berdosa, ada kata yang cuma pudulul kalam, cuman kelebihan ucapan doang. Di situ tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ya, itu pudulul kalam, kelebihan ucapan doang. Jadi ada kata-kata yang berpahala, ada kata-kata yang berdosa, ada kata-kata yang merupakan pudulul kalam. Cuma kelebihan ucapan, dia tidak termasuk perkataan yang berdosa, tidak pula perkataan yang akan berpahala, tidak. Nah, terhadap yang pudul kalam saja dikatakan apa? Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi, kata Rasul begitu. Tuba liman amsakal fadla min lisanihi, beruntung orang yang bisa menahan kelebihan ucapannya. Wa anfaqal fadla min malihi, dan menginfakkan kelebihan hartanya. Kalau kita kan dibalik, kelebihan harta kita tahan, kelebihan ucapan kita ucapin sampai mulut berbusa, ada istilah gitu. Sampai kita kalau belum capek belum berhenti itu ngomong. Orang yang beruntung, kata Rasulullah, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Beruntung orang yang bisa menahan kelebihan ucapannya dan mengeluarkan atau menginfakkan kelebihan hartanya. Jangan dibalik. Ya, menahan kelebihan hartanya, mengeluarkan kelebihan ucapannya, itu terbalik, itu celaka. Kalau yang beruntung tadi apa? Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Beruntung orang yang bisa menahan kelebihan ucapannya dan menginfakkan, mengeluarkan dari kelebihan hartanya, diinfakkan tuh ya, ke masjid, ke majlis taklim, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Kelebihan hartanya bukan malah ditahan-tahan, ini malah kebalikan. Kelebihan harta ditahan-tahan, kelebihan ucapan terus ya dia keluarin untuk kelebihan ucapan sampai berbusa istilahnya mulut itu. Nah karena bisa menahan atau meninggalkan dari hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai salah satu barometer keislaman, bagusnya keislaman seorang. Maka kata Yunus bin Ubaid seperti berkenaan dengan ucapan, kata beliau, tarku kalimatin la ya fima la ya'ni, tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min shaumi yaumin. Meninggalkan satu kalimat, satu ucapan yang tidak berguna, itu lebih afdal dari puasa sunnah sehari. Kenapa? Itu bisa lebih berat kan? Meninggalkan ucapan yang tidak berguna bisa jauh lebih berat daripada sekedar puasa sunnah. Ya, kita puasa enteng-enteng aja. Tapi menahan ucapan dari yang tidak berguna itu bisa lebih berat. Terhadap ucapan yang dosa aja kadang-kadang kita gibah, kita nggak betah kalau nggak ngegibah kan gitu ya. Nggak betah itu, lidah kita gatal kalau nggak ngegibah, itu terhadap yang dosa. Lidah kita merasa gatal kalau nggak ngegibah gitu. Apalagi dari yang tidak berguna tentunya. Kalau puasa mungkin orang sudah terbiasa puasa enteng-enteng aja, nggak sahur juga enteng-enteng aja begitu. Makanya tadi apa? Tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min shaumi yaumin. Meninggalkan satu kalimat, satu ucapan yang tidak berguna itu lebih afdal daripada puasa sunnah sehari, kata Ubaid bin Yunus. Nah, dari karena itu kita berkenaan dengan apa yang kita pelajari malam ini, hendaknya kalau kita ini
tertanam dalam diri kita sifat muraqabah, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam di saat kita sedang melakukan gerak aktivitas maupun kita diam, kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termotivasi untuk motivasi diri kita untuk bisa meninggalkan, menjauhkan daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memotivasi kita untuk senantiasa apa? Berbuat ketaatan seperti itu. Walaupun mungkin secara zahirnya kita melakukan aktivitas duniawiyah kita, maka kita niatkan semua aktivitas kita itu untuk apa? Untuk akhirat. Kita niatkan dengan bagusnya niat kita, aktivitas duniawiyah kita untuk akhirat dengan niat yang baik kita. Nah, maka di antara perkataan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, cucu Rasulullah ya. Di antara perkataan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Jadilah kamu di dunia dengan badan kamu, wa fil akhirati bi qalbika, dan di akhirat dengan hatimu. Jadi badan kita mah di dunia, hati kita mau ke akhirat gitu. Badan kita ke dunia, hati kita ke akhirat gitu. Jadi boleh saja kita mungkin kita kerja, kita dagang, kita ke kantor, kita ke sawah, itu badan kita ke dunia. Tapi semuanya itu apa? Saya kerja, saya berdagang dengan niat mencari rezeki yang halal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Saya niat kalau dari hasil kerja saya ini dapat sebagiannya saya nantinya bisa bersedekah kan gitu. Saya tidur dengan harapan nanti saya tidur sore-sore saya bisa bangun malam, kan begitu ya. Pokoknya badan kita di dunia tapi hati kita ke akhirat, begitu. Itu kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ya. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Jadilah kamu fid dunya, di dunia, bi badanika, dengan badanmu. Jadi jadilah kamu, badan kamu di dunia tapi hati kamu ke akhirat. Badan kamu boleh saja di dunia tapi hati kamu ke akhirat, gitu. Jadi bagi seorang mukmin, sehingga semuanya itu bernilai apa? Ibadah, walaupun itu aktivitas duniawiyah, sehingga rupanya akhirnya bernilai ibadah. Kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Berapa banyak orang yang mengerjakan amalan, berapa banyak daripada amalan yang rupanya amalan dunia tapi jadi amalan akhirat, bi husnin niyah, dengan bagusnya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Berapa banyak amalan yang rupanya amalan akhirat tapi dia hanya jadi amalan dunia. Kenapa? Bi su'in niyah, karena buruknya niat. Dia sedekah bagus, dia baca Quran, amalan apa itu? Akhirat. Tapi jadi cuma jadi amalan dunia, mah buruknya niat. Sedekah pengen dipuji, ya, baca Quran pengen dipuji sama orang, dan seterusnya lah. Itu cuma jadi amalan dunia. Tapi berapa banyak amalan dunia lantas jadi rupanya amalan dunia tapi jadi amalan akhirat, bi husnin niyah, karena bagusnya niat. Maka kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Jadilah kamu di dunia ini dengan badanmu saja, hati enggak ke dunia. Nah, hatinya kemana? Wa fil akhirati bi qalbika, hati mah ke akhirat. Badan sih di dunia, ke dunia, tapi hati ke akhirat. Itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan 3 mau'izah yang kita pelajari malam ini. 1 mau'izah dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat apa tadi? Surat Asy-Syura ya. Surat Asy-Syura ayat berapa tadi? Ayat 218 dan 219, dan 2 hadis Rasulullah SAW
Hadis yang pertamanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang keduanya yang kita pelajari, mauidhah yang kita pelajari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdul karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mutahhiyat wal amat lakal hamdu wa minkal farju lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka man nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatir rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, taklim kita pada malam hari ini telah kita ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi pelajaran kali ini di mana kita harus betul-betul takut terhadap perbuatan dosa. Jangan sampai kita menyepelekan perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita insan yang istiqomah dalam kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama kita jaga lisan kita, jangan sampai kita puasanya tidak batal tapi pahala puasanya tidak ada. Kita puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Mudah-mudahan di esok malam kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa mengikuti taklim online Majelis Taklim Ziyaratul Abror. Seperti biasa akan dilaksanakan ba'da salat tarawih jam 20.30. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir dan batin untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.